ke kota lama. Mana cakapnya? Oh iya. Jalan-jalan kali kedua ke kota lama. Tetap tujuannya ke saya ikuti. Biarpun jalannya parah sekali, tapi jamaah luar biasa, semangat sekali. Allahu Akbar. Dua jempol. Biarpun kita tadi jalannya lumayan hancur, begitu sampai ke sini perasaan seperti kita berada di dalam kota besar. Masjidnya ber-AC, kamar mandinya sampai Ustaz salah masuk tadi. Saya tanya ke remaja, kalau kami di ujung baju kalau disekat begitu Pak, biasanya laki-laki perempuan. Saya pikir sini laki-laki, saya masuk tadi tak ada toiletnya. Tanya remaja, mana toilet kalian? Bilang, itulah katanya. Masuk saya ke situ, rupanya dia satu dirapel dia. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Siapa yang duluan, nah itu bapak. Itu juga bagian Bapak Ibu penemuan luar biasa. Alhamdulillah. Saya tidak hanya setahun 2 tahun bolak-balik kata tokoh masyarakat ayahanda tadi kesekuti Bapak Ibu. Mulai semenjak pembangunan nampaknya masjid Hijratul Muntahin ini, bolak-balik saya kesini berceramah. Mulai lantai teras ditutup masih tanah ya Pak ya, sampai sekarang sudah ini ber-AC, kacanya ada, terasnya juga sudah dikeramik. Ini pertanda agama di kampung kita ini hidup dan semangat insya Allah. Mudah-mudahan semua kebaikan orang sekuti ini menjadi asbab Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Amin. Kemudian setelah balik ini dengan pakai putar-putar aja lah. Amin. Tak boleh kita nyuruh orang tua kita, walat kita nanti. Cuma bapak pula yang pandai. Aku tak pandai apa. Nanti salah-salah style. Cek 1 2, cek 1. Iya kan Bu? Kalau Tuhan menangkap balam, tangkaplah balam sambil makan buku. Sebelum tausiah ini disampaikan, bolehkah berkenan Bapak Ibu masuk terlebih dahulu? Agak jauh dan gini aku ceramah. Kalau Bapak tengok dari jendela ya Pak. Nah, tapi kalau Ibu kerinduan saya dan terobati karena Ibu di balik tembok itu. Nanti pas saya pulang, apa ceramah seorang putih tadi malam? Gak jelas kan ini. Padahal aku udah berkeringat-keringat sini nanti. Ibu yang tak jelas di belakang. Masuklah Ibu sini. Udah lama kita nggak jumpa. Masuk nggak reuni Ibu? Ada reuni. Masuk Ibu, masuk. Nanti masuk angin Ibu situ lain pula Ibu ceritakan sama orang. Gara-gara disabilitas tadi malam masuk angin aku kan. Gara-gara seorang putih itu lama di ceramah. Padahal Ibu yang tak mau masuk ke dalam. Di dalam nih Pak, sejuk, ada air, banyak makanan. Di luar mana ada? Ada makanan luar. Lebih banyak kita dapatkan Pak. Pakai piring lagi. Tapi yang punya ustadz nih Pak, jangan dia bisa. Jadi saya mau makan lagi dulu bawah. Mana ibu saya? Berapa yang masuk tadi? 2. Cuma 2. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, orang tua kita, termasuk juga malam hari ini hadir bersama kita mungkin pemerintah setempat, mungkin Bapak Kadusnya, RT RW dan juga Bapak BPD-nya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh keluarga di Sekuti ini. Tak bisanya Bapak Ibu kami sebutkan satu persatu. Doa aku sampaikan kepada Allah, semoga kita semua telah masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita dengarkan dulu Bapak Ibu bukti kecintaan kepada Nabi, ibu-ibu yang di teras bunyi sholawatnya. Yang kedua nanti kiri kanan bapak-bapak yang di luar masjid. Yang ketiga baru kita yang di dalam masjid. Kita mulai dari yang dari luar dulu, kita dengarkan. Ikut gak mereka acara ini?
Jelas suara Ustadz Bu ke teras? Belum nyambung. Jelas suara Ustadz Ibu ke teras? Ibu yang saya panggil Bapak yang bilang. Ibu-ibu yang di depan saya ini, yang di teras, jelas dan suara Ustadz ke sana? Oh, kunci jendela itu Bu, pantas baru. Buka deh satu lagi jendela itu, kalau masih bisa, supaya jelas. Alhamdulillah. Jelas suara Ustadz Bu? Berapa ini? Satu kan? Ini berapa Bu? Bingung mereka kan? Dua kan Bu? Dua. Ustadz mau dengarkan dulu bunyi sholawat kalian yang di teras. 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli. Oh Tuhanku, memang tak dengar mereka kan? 1, 2, 3 ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashdidin zalimin. Oh Tuhan. Ibu yang di teras, tunggu giliran kalian. Bentar ya. Kita dulu bapak-bapak yang di teras, kanan kiri Ustaz. 1, 2, 3 ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala. Lanjut. Sallallahu alaihi. Kita dulu yang di dalam nih Bapak Ibu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Semua Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu, kamera terus berjalan, dibuat manajer kita keliling. Kalau memang muka Bapak Ibu tadi sholawatan cemberut dari situ ya. Tapi kalau pas tadi kamera berjalan, Bapak Ibu tersenyumlah di situ. Khusus anak-anakku, adikku remaja, kalian buka YouTube, langsung ketik di situ UJR Channel, jangan lupa subscribe, like, and share. Ini besok paling lambat sore akan kami upload setelah diedit. Nanti Bapak Ibu silakan tonton drama kita malam hari ini. Maka yang selawat tadi pun insya Allah akan nampak nanti di youtube.com. Ibu ada YouTube? Ada ya? Apa isi YouTube Ibu itu? Oh, TikTok ya? Saya juga ada TikTok. Saya tanya di daerah Pasir Pengarayan, nenek itu umur sekitar 85 tahun lah. Saya tanya dia, Nek, tahu nenek YouTube? Saya bilang, enggak. Tahu nenek upload? Saya bilang, enggak. Apa alamat Facebook nenek? Saya bilang, enggak tahu saya. Yang tahu saya tajak karena. Oh, enggak tahu dia berarti YouTube. Orang sekunci ini tak ada yang tak tahu YouTube, tahu semua di situ. Bapak Ibu ya, silakan nih dibuka.
Apa kabar ibu-ibu semua, sehatnya kan? Agak-agak tertekan bu tengok muka kalian malam ini. Apa masalah? Hujan, banjir? Aman-aman ya kan bu? Kok agak-agak tegang muka ibu tengok? Kenapa? Berantem habis ini tadi? Aman ya kan? Aman. Bapak semua sehat ya kan? Kenapa ya kan? Karena kredit mengenai. Oh, kredit. Jangan kalian kredit. Nah, itu masalahnya rupanya ya. Besok tanggal 6 jatuh tempo besok. Belum ya? Biasa kalau ada pertengahan bulan, akhir bulan kredit ya Pak. Yang awal bulan pun dapat Pak. Yang penting ibu masalah hutang itu satu cuma caranya supaya tenang. Apa cara kalau berhutang bu? Dibayar. Jangan didoakan terus bapak yang dibayar. Mendapat surat cinta dari ketua remaja mendaja acara malam hari ini Isra wal Mi'raj. Kata beliau sama Ustadz tadi, mohon maaf Ustadz nggak sempat kami menempa sepanduk, maka temanya saya tulis di sini. Tolong Ustadz sampaikan. Dalam hatiku bukan nggak sempat mereka, tapi saya yakin ini pemiritan. Hampir 3 pekan jadwal ini saya terima ini. Masa tidak sempat nempa sepanduk? Jangan-jangan hati panitia ini dia rasa kami kan anak muda Ustaznya pun masih mudanya, tulis saja lah pikirnya. Dengan Bapak Ibu biar baca. Tema kita malam hari ini adalah membentuk karakter generasi berakhlak mulia. Bapak Ibu menengok enggak, melihat enggak anak-anak yang di depan ini? Menurut normalnya Bapak Ibu, menurut kalian lah yang hadir ini, mereka ini karakternya baik atau tidak? Karena anak Bapak Ibu baik bilang kan? Kalau aku menilai agak kurang baik. Masa Ustadz pun sedang tausiah, asik pula dia bertausiah, kan kurang baik tuh Bapak Ibu. Tapi namanya anak-anak, itulah bahasa orang kita dulu. Bapak Ibu jangan tersinggung. Kalaulah katanya memang pohon itu tinggi menjulang, maka kalau dia berbuah tidak akan pernah jauh buah jatuh dari pohonnya. Nah, inilah Bapak Ibu waktu kecil dulu. Waktu Isra Mi'raj pun Ustadz beginilah Bapak Ibu. Maka mereka contoh. Kecuali Bapak Ibu mau buah itu jauh dari batangnya jatuh. Panggil kelelawar, tangkap dulu buah itu, larikan nanti ke kota lama. Itu beda karakter. Atau mungkin di pinggir sungai, jatuh ke sungai, lari dia. Itu lain cerita. Mudah-mudahan anak-anak yang di dalam dan di luar ini, anak-anak yang membanggakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai Isra Mi'raj kita malam ini. Saya kasih materi 1 jam 22.00. Nanti pemuda tolong saya antar dulu ke Simak. Tidak tahu saya jalannya tadi, tidak pengalaman saya buat dari tengah sebenarnya. Untung tadi ada bapak-bapak sama ibu-ibu sama anaknya tadi di depan saya di Bandung. Saya tidak tahu jalannya, tidak paham pula saya. Rupanya nggak boleh dari tengah ya Pak, pinggir-pinggir. Antar saya nanti ya sampai Simpang Kota. Ini temanya saya balikan. Bapak Ibu, ada beberapa pesan Isra Mi'raj kita malam ini. Saya mulai dari bagaimana karakter Siti Khadijah memperlakukan Nabi Muhammad, dan juga bagaimana karakter Nabi Muhammad memperlakukan Siti Khadijah. Supaya tema yang diinginkan oleh panitia pemuda kita ini, remaja kita ini, nanti kita sinkronkan dengan Isra wal Mi'raj. Simak baik-baik, nanti baru Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, nggak ada yang bertanya nanti tutup doa, habis doa makan-makan kita kalau ada. Ada makannya ada. Itu cepatkan lagi. Ada yang rupanya makannya. Suatu ketika Bapak Ibu, Siti Khadijah ini
orang yang mulia, ketika Rasulullah itu sedang ketakutan gemetaran turun dari Gua Hira pertama kali menerima wahyu. Umur Nabi 40 tahun. Begitu turun Rasulullah, singkat riwayat, sampailah di depan rumah beliau, diketoknya pintu. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam. Langsung Khadijah itu menyuruh Rasulullah masuk. Dia tengok pada Nabi itu gemetaran. Kemudian kata Rasulullah, Jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Langsunglah Khadijah menyelimuti Nabi kita yang mulia ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian dia tenangkan terus suaminya ini. Barulah sudah agak tenang, barulah Nabi kita memulai pembicaraan. Wahai istriku Khadijah, aku tadi di Gua Hira ada makhluk yang sangat aneh. Besarnya luar biasa, takutnya aku luar biasa. Dipegangnya pula saya tadi sambil dia berkata, Iqra. Aku tahu arti Iqra itu adalah baca. Aku tanya sama dia, Ma'ana biqari, aku ni tak pandai membaca, aku tak pernah sekolah, kata Nabi. Aku ni buta huruf, tak pandai saya. Dipegangnya makin kuat lagi. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Dia pernah banyak kenal dengan. Makin ku kencangkan jawabanku, Ma'ana biqari, aku tak pandai membaca. Dipegangnya makin kuat Khadijah, dipeluknya kuat-kuat. Iqra Muhammad, baca Muhammad. Sampai aku bilang, Ma'ana biqari. Barulah dia bacakan samaku, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu ayat pertama turun ke Nabi, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita tak mau bahas itu. Jadi saya ini menurut Khadijah yang datang itu sama saya, mungkin entah hantu entah apa itu, kata dia. Mau dibunuhnya saya tadi malam, sehingga aku berkeringat kedinginan sampailah jumpa dengan Khadijah. Aku kedinginan, ketakutan luar biasa. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku Muhammad, engkau ini terkenal orang baik, kau ini al-amin. Tidak pernah kau nyakitin orang, tidak pernah kau itu mengambil harta orang, tidak pernah kau berselisih dengan orang yang jahat sama engkau. Tapi kau ini baik kali sama orang. Artinya tidak mungkin ada yang ingin mencelakakan wahai suami. Kata Siti Khadijah. Apa hikmahnya dengan tema ini? Saya mau bertanya nanti ke ayah, ke ibu orang seikuti ini. Apa yang bisa diambil hikmah dari perkataan Khadijah mengatakan, kau ini suamiku adalah orang baik. Kalau kutanyalah sama bapak sama ibu di seikuti ini, ada enggak di sini seorang istri yang sudah mungkin bertahun-tahun menikah, sudah punya anak 2, 3, bahkan sudah bercucu? Ada enggak kalian perempuan ini sebagai istri sering kalian mengeluarkan kata-kata memuji suamimu? Banyak, Pak. Banyak. Banyak. Mantap kalau begitu. Itu karakter Khadijah. Senang betul Khadijah itu memuji-muji Nabi karena Rasulullah itu suaminya. Kalau betullah jawaban bapak, istri-istri diseikuti sering juga memuji-muji suaminya, itu bagian dari karakter Khadijah. Alhamdulillah. Tapi dari muka ibu ragu saya di bawah ini. Jangan-jangan dia lebih seringnya memuji suami orang lain dibandingkan lakinya sendiri. Betul? Nah, kita boleh berubah kan? Betul kata dia. Ada seorang istri jangankan memuji lakinya, malah apa kata dia? Entah kenapa dulu ya Bang, disesalinya. Kok bisalah aku nikah sama engkau? Kalau ku pandang-pandang wujudmu Bang, memang agak-agak tak nyambung kita ni, kata dia. Entah apa dulu salahku, dosaku sama Allah sehingga Allah jodohkan aku sama engkau. Sudah jelas-jelas ku pandang-pandang sekarang sudah kita beranak 3. Babang ini
perubahan pertama kita diikuti, jangan lagi pernah ada istri yang merendahkan suaminya. Bisa? Sama balik. Udah dibilangnya bisa sekali tadi ditariknya balik. Insya Allah aja. Menengok muka bapak ragu dia balik. Anda bisa diurusan. Saya tanya sekali lagi ibu-ibu, siap nggak momentum Isra Mi'raj? Bagaimana Khadijah memuliakan Rasulullah, memuliakan suami? Bisa nggak orang seikuti para istri memuliakan suaminya? Dengar tuh Pak, ini kalau berhasil kaji ini nanti pulang Bapak udah minta digendong dia tuh. Memang kekar orang putih katanya. Kalau kekar kenapa rupanya? Gendong aku Bapak. Kita ini terjadi kan? Ini adalah ilmu. Jangan sampai seorang istri itu izin maaf. Akhir zaman ini Bapak Ibu, asal sudah lebih besar pendapatannya, asal sudah lebih tinggi jabatannya, asal lebih besar pula gajinya, apalagi dia punya orang tua yang kaya raya, biasanya kalau dapat mohon izin maaf laki-laki yang pengangguran, itu biasanya lakinya jadi bulan-bulanan, suka-suka dia lah ngomong ke lakinya. Pertanyaan, ada tidak kalian melakukan begitu diikuti ini? Kalau tidak ada, kenapa sering banjir bandang kalian ini? Memang keadaan alam itu Pak Ustaz. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Kalau ada, itulah gunanya Isra wal Mi'raj. Pak Ustaz, bagaimana saya untuk memuji dia? Dia saja kadang-kadang sikit-sikit ngomong kasar kali. Kadang-kadang Pak Ustaz sudah terlambat pulang, disepak-sepaknya pintu, aku baru tertidur. Kadang-kadang ngomongnya udah kasar, karakternya kasar, sedikit salah main tempeleng. Cemana mau menghormati dia Pak Ustaz? Menurut ibu, mana lebih kasar lagi ibu ketimbang Fir'aun? Siapa yang sudah pernah jumpa Fir'aun? Entah pernah ibu jumpa di simpang kota lama kan? Kata dia, tahu kalian Fir'aun? Akulah itu kata dia. Pernah ibu jumpa? Belum kan? Dari karakter Fir'aun, bagaimana dia kasarnya kepada Siti Asia, istrinya, maka inilah jadi pedoman orang kita seikuti orang-orang beriman. Sekasar apapun lakimu, belum ada dia sekasar Fir'aun, tapi wanita soleha, dia tidak akan menuntut. Tunggu lakiku baik Pak Ustaz, biar aku baik sama dia. Tunggu dia menghormati saya, supaya aku hormati dia. Jangan. Contoh yang dilakukan Asia, berapapun kezaliman yang dilakukan Fir'aun, kasarnya Fir'aun, tapi itu urusan Fir'aun dengan Allah. Yang penting Fir'aun lakiku, aku tetap tahan. Amalkan itu. Karena semakin masuk ke WA handphone saya makin sering itu. Pak Ustaz, boleh nggak aku hormati lakiku yang tak sholat-sholat? Saya jawab, boleh. Boleh nggak aku Pak Ustaz tetap hormat kepada lakiku yang tak pernah ngasih belanja? Boleh. Boleh nggak Pak Ustaz aku hormat kepada lakiku yang main seketer? Boleh. Boleh nggak Pak Ustaz aku nanti menghormati laki-laki yang mohon maaf Pak Ustaz tengah malam selalu pulang, kemudian mabuk-mabukan? Boleh nggak Pak Ustaz? Atau aku minta cerai saja? Jawabnya, hormati dia. Yang penting jangan kau bantu dia melakukan dosa. Itu yang tak boleh. Tapi kalau diajaknya ibu nanti malam ambil Isra Mi'raj, nanti mau pulang kita ambil dulu ke rumah karung pada dia. Untuk apa tuh Bang? Panen dulu dua-dua tandan. Nanti aku yang bawa tandanan, kau mungkin berdolar kata dia. Jadi sawit siapa itu? Sawit ibu itulah. Kita ambil aja, kita sisip kata dia. Itu haram hukumnya, ibu mau taat. Ibu bilang sama dia, kalau mau kau makan haram Pak, makan aja sendiri, jangan ajak-ajak aku. Begitu ibu bilang. Berani nggak? Berani. Yang di dalam misalnya, yang di luar terserah Ustaz Pak. Yang di dalam ini baru misalnya. Balik dulu hukum. Suatu ketika Rasulullah Bapak Ibu habis berdakwah, kemalaman pulang, sampai hampir dalam riwayat itu menunjukkan jam tengah malam, hampir mendekati subuh. Nabi baru pulang berdakwah. Bukan main skater dia Pak, bukan main sawit orang
orang dia Pak, berdakwah. Capek Nabi. Udah. Sampailah di depan pintu rumah, maka Rasulullah mau hendak mengetuk pintu. Apa akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah? Langsung dia berpikir, jangan-jangan Khadijah baru saja mungkin istirahat menunggu kepulanganku. Kalau ku ketuk nanti pintu ini, bakalan bangun dia, terganggu tidurnya. Padahal seharian dia sudah lelah, sudah letih. Dalam hati Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia bentangkan sorbannya di depan pintu rumah. Kemudian tercatat dalam riwayat, tidur Rasulullah di depan pintu sampai kemudian menjelang subuh. Baru Khadijah membuka. Dia melihat di tempat tidur tak ada Rasulullah. Mungkin Rasul ini pulang. Di mana dia pikir Khadijah? Pas dibukanya pintu, baru dia nampak Rasulullah tidur di depan pintu rumah itu. Langsung Khadijah peluk Rasulullah. Apa kata dia? Apa sulitnya wahai suamiku Muhammad? Ketok pintu tadi malam akan kubuka supaya bisa kau istirahat. Apa jawaban Rasulullah? Saya tahu itu mudah bagiku wahai Khadijah mengetuk pintu. Tapi aku berpikir, kalau sampai pintu ini kuketuk, pastilah engkau akan terganggu tidurmu. Aku tak ingin mengganggu tidurmu wahai istriku. Pertanyaan, adakah laki-laki suami di kampung ini yang bisa mencontoh perilaku Nabi Muhammad ini? Kalau pulang dia ke rumah dari kedai itu sampai jam 12, apakah mau dia tidur gara-gara takut nanti mengganggu bininya? Tidur dia di depan pintu. Ada apa tak ada? Tidak ada. Biasanya kalau dia pulang jam 12 malam, diketoknya pintu atau dia tidur depan pintu? Biasanya dia ketoknya pelan atau kencang? Pernah enggak ibu terlambat buka dia ketoknya pakai kaki? Woi buka kata dia. Lambat kali pun kata dia. Oh keluar si ibu nih. Agak pelan lah bang sikit. Dengar tetangga malu kita. Kalau udah kencang kan dengar kau kata dia. Udah kencang pun dibuat berapa kali baru kau buka kata dia. Maka ini adalah karakter dari seorang yang mulia dengan wanita mulia. Bertemulah mereka dalam kemuliaan. Wajarlah mereka keluarganya menjadi contoh tauladan. Istri solehah, laki soleh melahirkan generasi yang soleh dan soleh. Masuk ke sini. Saya masuk dari Kota Lama sampai ke Sekuti. Kiri kanan jalan itu adalah pokok sawit. Tahu ibu sawit kan? Ya, kalau bapak ibu menengok sawit sepanjang jalan mau ke Sekuti, itu bapak ibu tengok yang paham sawit, itu tumbuhnya subur maksimal atau tumbuhnya gersang? Saya melihat biar tak paham sawit, saya tengok subur. Kalau ditanya yang punya sawit itu kira-kira bapak ibu karena bibitnya bagus atau tanahnya yang subur? Bingung bapak ibu kan? Karena Islamik tadi ini. Kira-kira bibitnya yang unggul atau tanahnya yang subur? Seandainya itu bibit diambil dari selokan, bibit sembarang, kenapa dia bisa tumbuh subur seperti itu? Jawabnya karena memang tanahnya tanah bagus, terendam banyak air, maka dia tumbuh subur. Tapi mendekati simpang 3 ini, ada saya tengok di situ sawit hampir mau mati, kuning betul, kecil-kecil. Kira-kira menurut bapak ibu itu salah di bibit atau salah di tanah? Itu dia kan? Sampai sini. Manakah yang lebih berperan? Bibit yang unggul ditanam di atas tanah yang subur, pasti jawabnya nanti tumbuhnya maksimal. Itu pikiran kita.
Bibit yang unggul ditanam di atas batu cadas, kira-kira pengaruh nggak bibit unggul tumbuh maksimal? Tidaklah. Tahu ibu batu cadas? Batu napal, tanah merah. Bibit yang unggul ditanam di atas tanah merah, tandus dan luar biasa, pas macam tikungan simpang 3 mau simpang Poli itu kan. Kenapa mereka tak tumbuh maksimal? Karena memang tanahnya tidak. Coba dibalik, tanahnya subur, bibitnya bibit mohon maaf selokan, sembarang, tak berkualitas, ditanam di atas lahan yang subur, insya Allah nanti dia akan tumbuh dengan subur maksimal. Kira-kira sampai sini paham gak Bapak Ibu? Belum. Bahasa Quran begini, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu, istri-istri kamu, wahai orang seikuti, harsul lakum, ini bahasa Qur'annya adalah ibarat lahan bagi kalian laki-laki. Jadi kalian perempuan ini kata Allah kalian ini lahan. Maka disuruh Allah, waktu harsakum, datangilah lahan-lahan kamu itu, anna syi'tum, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum agama kita. Saya tak bahas cara mendatanginya. Yang saya bahas malam ini, kalaulah kalian sebagai lahan, kira-kira yang menanam bibit di situ laki-laki apa perempuan? Berarti bibit itu dari kami suami, lahan kalian yang menyediakan. Kalau bapaknya rajin sholat, berarti bibitnya unggul. Kalau bapaknya pemain seketer, berarti bibitnya dicomberan. Kalau ayahnya tukang panen sawit orang, meninja sawit orang tengah malam, bibit yang dia keluarkan itu adalah bibit dari hasil selokan. Paham sampai sini? Seorang bapak yang punya bibit selokan, kerjanya main seketer, sabu-sabu, meninja sawit orang, rupanya bertemu dengan perempuan yang mohon maaf luar biasa baiknya, sholatnya tak tinggal, puasa Senin Kamis, dia aurat ditutup. Berarti bibit dari selokan sedang bertemu dengan lahan yang sangat subur. Kira-kira nanti yang tumbuh ini, bibit dari selokan ini di lahan yang subur, kira-kira anak yang lahir di besok anak soleh apa solehah atau anak kurang ajar? Belum bisa kalian paham ya, karena memang ini butuh konsentrasi ini. Bibit dari comberan ditanam di atas lahan yang subur, kira-kira bibit ini tumbuh subur atau gersang? Kata Bapak, subur. Betul. Kalau nanti dibalik, bapaknya rajin ke masjid, rajin wirid, majelis taklim, sholat berjamaah, maka bibit yang dia punya adalah bibit unggul. Qadarullah, Allah uji dia dengan dapat bini, sudahlah tak mau sholat, tak mau pula menutup aurat, tukang gosip, tukang fitnah, maka bibit yang unggul tadi dia tanam di lahan yang tandus. Kira-kira anak yang lahir itu anak soleh atau anak yang salah? Ragu mendengar jawaban kalian, tak paham kalian ceramah bintangnya, tapi tentu karakter. Berarti yang menentukan anak-anak ini baik-baik ayah apa ibu? Nah, kata Bapak, ibu. Yang menentukan anak-anak ini jadi penghafal Quran besok, Quran besarnya bapak apa ibu? Coba supaya jangan mengarang. Ada nggak di Quran kita yang 30 juz itu, kalau nanti baik ayahnya, durhaka ibunya,
lahir anaknya kafir. Ada nggak di Quran? Jangan asal ibu bilang ada. Mana dia? Ayahnya baik, istrinya durhaka sama Allah, lahir anaknya kafir, pembangkang. Keluarga siapa itu? Keluarga Nabi Nuh alaihi salam, istrinya durhaka sama Allah, lahir dari rahim yang durhaka itu seorang pembangkang kepada Allah bernama Kan'an sampai mati dalam keadaan kafir. Ada kebalikannya, lakinya ini pun durhaka, cuman istrinya ini taatnya luar biasa. Yang lahir adalah seorang nabi. Keluarga siapa itu? Keluarga siapa, Bu? Korun, bukan nabi dia. Keluarga siapa itu? Siapa? Ibrahim alaihi salam. Ayahnya Azar, sampai Nabi Ibrahim pun diutus jadi nabi, tetap dia adalah pemuka orang-orang kafir, malah dia tukang pembuat patung ataupun berhala. Istri Azar itu orang taat, maka lahirlah anaknya baik. Sejauh ini yang berpengaruh ke anak ini baik, ayah apa ibu? Masih tetap Kalau ayahnya tak baik, ibunya tak baik, lahir anak tak baik, keluarga siapa itu dalam Quran? Ayo remaja, bikin. Ayahnya tak baik, bininya tak baik, lahir anak tak baik. Berarti lakinya bibitnya selokan, lahan bininya mungkin tanah batu cadas, batu nabal, lahir anaknya jadi kelelawar. Siapa itu? Kalau saya baca ayatnya pasti Bapak Ibu hafal. Wih, mantap abang tuh. Betul tuh. Ada ayat dalam Quran tuh. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, celakalah tangan Abu Lahab, itu sungguh celaka. Yang ngomong itu Allah. Apa kelakuan Abu Lahab itu sehingga Allah sumpahi celaka? Karena dialah yang terus merencanakan ingin bunuh Nabi Muhammad. Satu saya ceritakan. Saat Nabi kita sedang berada di pinggir Ka'bah, ada satu riwayat menyebut Nabi kita sedang sholat, ada menyebut sedang Nabi kita sedang berzikir. Ilmunya yang kita ambil. Apa kata Abu Lahab? Dipanggilnya anak-anak kecil itu. Wahai anak-anakku, cucu-cucuku, kemari kalian dulu. Apa atau kata mereka? Mau dah kalian duit? Mau. Memang dari dulu anak-anak ini kan suka duit, hadiah kan? Kalau begitu, mau dah kalian biar atok nanti arahkan, setelah itu baru bapak nanti kasih atok, kalian kasih duit. Mau atok? Kata anak-anak ini. Namanya anak-anak. Begitu nanti atok masukkan kain hitam ini ke kepala yang duduk di sana, kalian dari sebelah sana pegang tambang ini, kalian sebelah sini pegang tambang ini. Kalau nanti atok kode, tarik, kata atok, kalian tarik. Baik atok, betul-betul nih ya, jangan terlambat ya. Oke atok. Di tengahlah Abu Lahab memegang tali tadi, mendekat. Bayangkanlah di sini, mohon maaf kepala Nabi kita yang mulia. Dia sarungkanlah kain hitam tadi ke kepala Rasulullah. Setelah disarungkan, hanya beberapa detik kemudian langsung dililitkannya tali itu tadi. Lilit, baru sekali tarik kata dia, tarik kiri kanan. Bisa Bapak Ibu bayangkan penderitaan Nabi kita ketika itu. Maka Allah kutuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, celaka tanganmu wahai Abu Lahab, kata Allah.
Dipasangkan pula Abu Lahab dengan istrinya bernama Ummu Jamil, masih dalam satu surah. Di surah itu juga Allah jelaskan apa yang dikerjakan Ummu Jamil. Apa ayatnya? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, itu kerjanya tukang membawa kayu bakar. Ngapain dia bawa kayu bakar, Pak Ustaz? Gak ada gas LPG waktu itu. Bukan itu tafsirnya. Orang yang disebut mengantarkan kayu bakar itu rupanya adalah tukang gosip. Laki tukang punya rencana bunuh Nabi, bini tukang door to door, rumah ke rumah, ngata-ngatain. Kalau datang Muhammad kasih tahu kalian agamanya, jangan kalian percaya. Pindah ke tangga lain. Kalau datang Muhammad jangan percaya, orang gila itu. Pergi ke tempat lain, jangan percaya Muhammad itu tukang sihir itu. Lengkaplah dua-duanya. Laki tukang rencana bunuh Nabi Abu Lahab, bini pun tukang fitnah, tukang gosip. Lahirlah dari rahim Ummu Jamil. Siapa itu Pak Ustaz? Tercatat Bapak Ibu dalam sejarah. Itu satu-satunya manusia durjana yang sampai berani meludah muka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi sekarang kutanya orang seikuti, kalian kira-kira keluarga kalian ini masuk nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Kenapa kalian diam? Saya sedang bertanya Bapak Ibu. Masuk nomor 1, nomor 2, nomor 3? Semuanya Pak Ustaz. Mana bisa semuanya? Tidak mungkin semuanya. Ada enggak Bapak Ibu ini yang hadir lakinya baik, bininya baik? Ada? Ada Bapak Ibu. Ada yang hadir ini masyarakat ini, lakinya tidak sholat, bininya rajin sholat. Ada apa tak ada? Ada. Ada yang hadir ini, lakinya tak pernah sholat, bininya pun tak pernah sholat. Ada apa tak ada? Pertanyaan besarnya, remaja membuat acara malam hari ini yang membuat mereka tertarik memakmurkan masjid ini. Kira-kira itu spontan atau perlu panduan dari orang tua? Kalau semenjak dari kecil mereka, kalau bahasa Qur'annya 40 hari pertama dalam kandungan ibu, maka kemudian dia sudah berubah menjadi segumpal darah. 40 hari kedua sudah berubah, dia menjadi segumpal daging. 40 hari ketiga, maka dia sudah berubah segumpal daging dibentuk dengan tulang. 40, 40, 40. Saya bodoh matematika. Bapak Ibu, kalau 40 kali 3 berapa itu? Berapa? 120 hari umur janin dalam kandungan istri, mulailah pembentukan karakter. Itulah anak remaja kita malam ini. Kalau ibunya di saat mengandungnya umur 120 hari biasa baca Al-Quran, maka yang lahir itu biasanya anak seperti yang ngaji Quran tadi. Itu pasti omaknya rajin baca Quran. Ustaz sok tahu aja. Aku tengok tidak pernah omaknya baca Quran, anaknya kok kayak gitu. Betul atau tidak? Kalau omaknya hanya tingkat seikuti ini, tukang gibah, tukang gosip, tukang fitnah, ketika mengandung remaja ini dulu 120 hari, maka wajarlah kau hari ini memang menjadi tukang gosip tingkat kecamatan. Dari mana kau ambil? Dari omak. Begitu. Kalau ada orang malam hari ini suka memang karakternya mengandung 120 hari janin dalam kandungan, kerjanya Bapak Ibu suka kali mengambil mangga orang tanpa izin, wajar lahir anaknya malam ini menjadi tukang kutip, berondolan. Dari mana itu datang? Omaknya.
Oh Pak Ustaz, kenapa anakku ini suka minta-minta 120 hari? Ibunya juga sering minta. Asal nampak mangga orang mulai masak masih mengkal. Akang, aku sedang midam ini. Boleh ambil mangga itu satu. Dalam hati apa daripada gilir pula bayi itu besok. Ambillah kata dia. Tak ikhlas dia. Lanjut anakku besok. Tengoklah karakternya 2 kali lipat bahkan lebih sifatnya itu diambil dari ibu tukang minta-minta. Baru masuk sekolah kan ke PAUD, pulang dia. Apa kata dia? Ma. Iya nak, udah pulang ya? Udah mak. Alhamdulillah mak kata dia. Apa alhamdulillah nih? Tidak berkurang untuk adik. Tidak kau makan? Aku minta punya kawanku supaya jangan habis punya aku kata dia. Anak itu kira-kira cerdas apa bohong? Bohong itu Bapak Ibu. Tapi dia anggap itu kecerdasan. Dari mana dia dapat itu? Waktu mengandung dia, memang omaknya karakternya suka minta. Asal nampak tetangga hidupin mobil, pakai baju bagus. Mau kemana orang kakak? Ke undangan, ke perambanan. Nanti pulang lewat kota lama enggak kak? Lewat. Berikan 20 sekilo ya kak. Allah Akbar. Menitip aja. Tanya sama ibu dulu. Bolehkah kalau ada tetangga berangkat ke Bukit Tinggi jalan-jalan, kemudian ibu tengok dia siaran langsung, begitu nampak siaran langsung telepon, kak, nanti tolong bawakan aku sanjaya. Boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Boleh Pak Ustaz, karena itu sering kami lakukan. Kan begitu loh. Pernahkah Bapak Ibu terpikir bahwa ancaman Rasulullah dalam hadisnya, orang yang punya karakter suka minta-minta, suka nitip-nitip, memberatkan orang, nanti di hari kiamat bangkit tanpa ada daging di wajahnya karena sudah dia permalukan dirinya di dunia. Terbayang Bapak Ibu berangkatnya dari Sikuti, minta berapa duitnya pergi jalan-jalan. Entahnya sudah di ujung batu meledak ban sekali, ganti. Sampai Simpang TB meledak lagi, ganti. Sampai Kilo 9, terserempet pula, mendatangi. Sampai Bukit Tinggi, tinggal duit 200.000 lagi, cukup untuk makan. Tiba-tiba ibu telepon, kak bawakan sanjay kak. Ibu tidak tahu perjuangan mereka pergi jalan-jalan, duit pas-pasan, asik nitip ke nitip. Kalau enggak dia belikan, nanti ibu bilang tak aku pelit kali. Padahal tanpa Bapak Ibu sadari, orang pergi jalan-jalan bukan mungkin karena duitnya banyak, tapi pengen dia refreshing. Maka orang Sikuti kalau ikut Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram, Nuzulul Quran, jangan biasakan karakter suka minta-minta. Bisa apa tidak? Dari jawaban kalian tidak bisa menjawab. Bisa katanya. Besok mulai lagi. Kakak udah lama. Iya. Tolong nitip kayak kacang panjang seikat. Allahu Akbar. Satu lagi contoh. Ibu bapak orang Sikuti kalau dalam ilmu tasawufnya mumpung memperingati Isra Mi'raj kita, asal bapak ibu memakai barang itu berulang-ulang sebanyak 3 kali, maka ke-4 kali wajib hukumnya kita beli. Jangan pinjam lagi. Coba aku tanya ibu, apa yang sering punya tetangga ibu pinjam? Katakanlah sapu lidi, ya kan Bu? Pinjam sapu lidi ya kan? Iya. Makasih ya kak. Oke. Hari kedua, kak pinjam lagi ya? Yuk. Gak beda jawab. Makasih ya kak. Oke. Makin senyap dia. Hari ketiga, akak pinjam lagi sapu lidi ya? Terserah kau lah, ambil aja lah. Hari keempat itu juga ibu lakukan, bapak lakukan. Akak pinjam sapu lidi ya? Nggak usah kau pinjam, sama kau aja. Nggak usah lekahkan itu, makan aja sekalian. Itu Pak sering awak lakukan. Bolak-balik, kalau barang awak tak boleh orang pakai, barang orang habis-habisan awak buat. Mau berangkat Isra Mi'raj pun, kakak berangkat, weh, nebeng ya kak? Allahu Akbar. Tapi sama-sama kreditnya Honda awak, keluarkanlah Honda itu. Asik menumpang aja. Ada karakter
ini Bapak Ibu, pakai sifat itu. Jorok-jorokkan Honda, rusak-rusakkan Honda, terbenamkan knalpotnya jadi. Yang penting pastikan tujuannya baik, itu berkah. Kata kenapa Anda keluarkan Honda musim hujan, tanah merah, sayang, orang kreditnya baru bulan kedua kok jalan, mana mau aku? Keluarkanlah kata Ustaz berkah itu, mana ada? Yang ada jorok, tak mau aku kata dia. Jalan dari ujung sana ke sini, Hondanya mengkilat di rumah. Tanya itu, kalau mati malam ini, Honda itu ikut atau tinggal? Pakai Honda itu, jangan disayang-sayang. Allah. Itu Bapak Ibu, itu mengenai karakter datang dari seorang ibu. Maka anakmu hari ini kau tengok remaja ini sudah mulai mereka baik, sudah mulai mereka ini hijrah, sudah mulai menghidupkan masjid. Ini mau masuk Ramadan tak sampai sebulan lagi. Kutanya bapak-bapak, maukah bapak-bapak terutama mendukung remaja kita di kampung ini atau tidak? Maukah kita makmurkan masjid ini apalagi bulan Ramadan? Maukah remaja ikut sholat berjamaah ke masjid kita ini? Yang menjawab orang tua semua. Remaja itu main handphone dan seorang yang penting selesai ceramah selesai. Jangan main handphone lagi. Betul-betul. Ramadan besok kalau bisa, kalau ada Bapak RT, Bapak RW, ini sawitnya rata-rata luas, yang punya duit banyak, udah kalian buktikan bangun masjid begini, bagus, ber-AC. Tapi kalau sampai tarawih besok hanya satu saf, berarti gagal kalian memakmurkan masjid Hijratul Muttaqin. Siapa yang jadi imam besok? Jangan lagi ayah kita, udah tua dia. Siapa yang jadi imam besok? Remaja, maju kau ke depan. Siapa yang azan maghrib berkumandangkan supaya buka puasa? Remaja, jangan bapak lagi, udah tua, kasihan kita. Siapa yang jadi bilal besok? Remaja. Yang jadi makmumnya besok? Remaja. Bapak-bapak di mana? Muliakan mereka, buat mereka saf pertama. Insya Allah kampung kalian ini dijamin Allah pasti turun berkah. Siap gak remaja ini makmurkan masjid? Sholat Jumat semalam di mana kalian? Remaja? Di luar, kan masih sekolah. Ikut ke sini. Kalau di sini sholat Jumat habis imamku, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalian terbang atau ikut zikir baru doa atau tak ikut? Terbang. Kenapa tak ikut kalian zikir? Lama Pak Ustaz. Tapi udah ber-AC. Kenapa tak ikut kalian doa? Panjang doanya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Dengar anakku baik-baik. Dengar ayahku juga baik-baik. Kalaulah seandainya kalau Jumat itu terlalu lama menunggu pakai ilahana ya Rabbana subhanallah 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 subhanallah, lama kan Ustaz? Maka biasanya itu selalu habis istighfar langsung dibaca imam, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu berdoa. Apa kata Rasulullah? Sempat-sempatkan orang seikuti ambil amalan yang berkah ini. Apa kata Nabi? Siapa saja yang habis sholat fardu, kemudian dia berzikir, membacakan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dia tutup dengan salah satu kalimat hauqalah atau tahlil, la ilaha illallah 33 kali 399, genaplah dia menjadi 100. Siapa yang mengamalkan itu setiap habis sholat fardu, dijamin dalam hadis riwayat Imam Muslim akan diampunkan dosanya, biarpun sebanyak buih di atas lautan. Alhamdulillah. Maka jangan dianggap remeh zikir habis sholat, Pak. Jangan dianggap remeh habis Jumat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Kalau itu zaman Nabi, apa kata Nabi? Apa tidak ada lagi hajatmu sama Allah? Tidak ada yang mau kau ceritakan lagi sama Allah. Tidak ada lagi yang mau kau minta ampunkan dosamu sama Allah. Kau sibuk betul lah kau ni. Malaikat itu sudah gini kalau ibarat manusia tangannya ke leher awak. Ya Allah,
izinkan yang berangkat habis salam ini kucekikan lehernya ya. Kata Allah, jangan, nanti maghrib berzikir dia itu. Maghrib ditengok tetap berzikir juga. Kucekikan dia Allah, kata malaikat, jangan, nanti Isya berzikir dia itu. Isya pun tak datang berzikir-zikir ditengok. Nanti mungkin subuh hamba kuni berzikir dia itu, kata Allah. Kalaulah seperti manusia lah pemarahnya Allah itu, udah banyak kita di kampung di Bapak Ibu yang mati di tempat kalau bukan pengasih penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak sholat itu pun tetap hidup dibuatnya. Yang tak ke masjid ini pun tetap berharta dibuatnya. Tapi ingat Bapak Ibu dengan baik, yang hadir termasuk yang pegang mikrofon ini kita hanya menunggu giliran. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sedikit lagi. Kalaulah dari ibunya tadi sudah membuat sebagus mungkin, aku sekarang punya anak 3 Bapak Ibu. Yang paling besar kelas 4 SD, masuk 10 tahun umurnya. Yang kedua sekarang dia PAUD, masuk 5 tahun umurnya. Yang ketiga sekarang 8 masuk ke 9 bulan. Mungkin hampirlah setahun kalau hitungan bulan ini. Artinya memang betul-betul Bapak Ibu, karakter oma itu pindah ke anak. Tapi Bapak Ibu ingat baik-baik, seandainya omanya tidak baik, bapaknya tidak baik, maka bisa diputus mata rantai yang tidak baik ini. Asal ayah oma ini mau bertaubat kepada Allah, putuslah yang tidak baik dari ayah oma kita dulu. Saya tidak hafal Quran, istri saya tak hafal Quran. Lahir anakku dulu di 2014 di Kota Lama Bapak Ibu, di Prambanan. Maka mulai semenjak kecil kami perdengarkan dia terus Al-Quran. Sampai ibu-ibu kenal dengan anak saya paling besar. Berapa banyak hafalan dia sekarang Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ayahnya tak hafal Quran, omanya pun tak hafal Quran. Tapi saya ingin punya anak penghafal Quran. Mudah dibuat Allah, karena saya dengan istri punya rencana harus menghafal Quran anak di besok. Apa amalannya Pak Ustaz? Dari mulai kandungan dia sudah kami perdengarkan MP3 Al-Quran. Istri juga sering baca Al-Quran. Langsung alhamdulillah. Yang nomor 2 yang laki-laki yang PAUD sekarang. Kalau Bapak Ibu menengok YouTube ceramah kita, jarang tak ikut beliau kalau wilayah Ujung Batu sampai ke Pasir Pangaraya. Jam 4 subuh saya bangunkan, berangkat kita kajian. Ayo ya, kata dia. Selalu dia mendampingi saya dengan selawat-selawatnya. Apakah itu Ustadz latih? Tidak. Apakah itu Ustadz memang prestia? Tidak. Apa yang Ustadz lakukan? Dari kecil saya perdengarkan dia selawat-selawat Nabi sehingga dia tumbuh. Maka sekarang dia tak perlu menghafal. Banyak dia hafal selawat-selawat. Malah lebih hebatnya sekarang, jauh lebih terkenal dia dari saya sekarang Bapak Ibu. Ceramah saya ke Pasir Pangaraya, ditanya orang bukan saya, mana anak Ustadz yang sering selawatan? Saya bawa ke Islamic Center, Mas Pirit Pemda, bersama Pak Bupati, Wakil Bupati Sekda. Saya tampilkan dia, yang ditanya orang, mana anak Ustadz yang sering selawatan itu? Allahu Akbar. Bertuah anak itu disebabkan karena ayah oma punya rencana untuk kebaikan anak-anaknya. Sekarang kutanya Bapak Ibu, komentari hadis Nabi ini. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anakmu untuk melaksanakan mendirikan sholat kalau umur mereka itu 7 tahun. Sabain 7. Kalau 7 tahun sekolah kelas berapa itu Bapak Ibu? 1 SD. Maka mulai sekarang Bapak Ibu yang punya anak umur 7 tahun, sekalipun ayah bukan sekolah agama, oma gak tamat SMA, jangan sedih, jangan putus asa, jangan frustasi. Maka kau punya ingin anak yang hafal Quran, maka mulai dia 7 tahun, maka ibu harus sering-sering ingatkan. Asal masuk waktu sholat, ingatkan dia, sholat kau tadi. Nabi yang turun, ayah pulang-pulang panen lagi capek, yang ditanya, udah makan kau tadi? Jangan, yang ditanya, udah sholat kau tadi? Selama 7, 8, 9,
tugas ayah oma kalau kau punya anak soleh soleha, jangan berhenti mulut bercakap asal ketemu. Udah sholat kau tadi, udah sholat kau tadi, udah sholat kau tadi. Makan nomor sekian, mandi nomor sekian. Kau tanya dia, udah sholat kau tadi, udah sholat kau tadi. Belum dia kata dia. Sholat. Banyak orang tua di hari tuanya meleleh air matanya bercerita ke saya. Saya jelek-jelek begini sekarang Bapak Ibu, kalau ada warga saya putih ini yang sakit masuk ke Jawa Boros Ujung Batu, saya sekarang dinasnya itu 2 kali dalam sebulan. Situ saya dinas sekarang di rumah sakit Al Boros Ujung Batu, mengunjungi pasien-pasien supaya menerangi hatinya. Ke ruang ICU masuk, ke ruang-ruang yang memang bangsal yang dianggap mereka itu lemah, masuk saya. Apa tangisan orang di hari tua itu banyak? Tangisan orang tua itu di hari tuanya ketika sakit bukan takut anaknya tak makan. Rata-rata orang tua menangis di hari tua menengok anaknya tidak tahu agama. Khawatir aku Pak Ustaz, belum mati saja aku kasih harta itu cokak-cokak mereka. Tahu apa itu cokak-cokak? Berantem aja. Udah 3 hari aku Ustaz di rumah sakit, di satu pun tak ada yang mengajarkan aku tayammum Pak Ustaz. Satu pun anakku tak ada yang mengingatkan aku sholat Pak Ustaz. Padahal awal Boros Ujung Batu kita desain setiap waktu sholat selalu setiap kamar dikumandangkan speaker itu azan. Awal Boros. Jam 9 hari Jumat macam besok masuk saya. Saya tanya pasien, ibu apa keluhan? Saya asam urat bengkak nih bos. Oh, udah berapa hari Pak ini? 2 hari bos. Sholat subuh dah Pak tadi. Kata dia, enggak bos. Kenapa Pak tak sholat? Pertama alasan dia, saya tak bisa wudu. Oma saya ajarkan tayamum sampai mati oma selagi akal masih sehat sholat oma ya. Bagaimana caranya bos? Saya akan tayamum. Anaknya menengok saja situ main handphone. Tidak tahu ajarkan oma tayamum. Padahal oma ketika sakit belum dia mati besar nih saya bilang. Tahu Ustaz, kau sholat kan tadi saya bilang. Enggak katanya. Memang sungsang otakmu. Coba Bapak Ibu pikirkan, mana lebih besar peluang orang mati sakit apa sehat? Peluang orang mati itu peluang yang mati ketika sakit. Maka dia dekat dengan Allah. Zikirnya pun, oh Tuhanku, Allah Tuhanku, sembuhkan aku Tuhanku. Udah terbalik omahnya, anaknya main handphone, masuk zuhur, anak tak sholat, mama tak sholat, padahal maknya terlagi mati. Kalau mati dia tak sholat, mati apa namanya? Mati pasif namanya. Tetap dia Islam, tapi mati dalam keadaan dilakukan dosa. Ayo Bapak, gerakkan ini. Lanjut hadisnya. Muru auladakum bis sholat. Suruh anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Panjang umurmu ayah oma besok tengok setelah dewasa dia meleleh air mata tak sholat dia. Ya Allah anakku. Dan apa yang oma tanamkan ke dia hari ini, berbini dia besok, lahir cucumu besok, dan jauh-jauh itu pula lah jadi pewaris dia besok. Anakmu tak sholat, cucumu tak sholat, cicitmu tak sholat, berkumpul kali di neraka jahanam besok, sama-sama melawan Allah. Maka malam tahu bahwa Bapak itu fadribuhum kata Rasulullah, pukul mereka. Kalau anak-anakmu sudah berumur mereka 10 tahun dan mau juga sholat, ambil Bapak Ibu tiang sapu itu kau tanya sama dia baik-baik. Mulai kapan bosan? Besok. Ini tiang sapu. Mama mau nyuruh aku nyapu katanya. Bukan. Mengamalkan kaji disampaikan seorang putih Nabi yang menyuruh tadi malam itu lewat Ustaz itu ceramah. Cemana maksudnya Mak? Ini tiang sapu ini. Kau tengok keras apa lembut? Keras Mak. Mana kau pilih tiang sapu ni ke betismu dibandingkan kau jaga sholat? Mama ni kejam kali lah. Janganlah sapu Mak, kan masih ada lagi di situ. Tak kain, tak apalah. Sapu tak ada. Sekarang kau pilih. Kau pilih sholat, kau jaga atau tiang sapu ni ke betismu? Oh, sholatlah Mak jadi. Amanlah kau dunia, akhirat. Tapi kalau nanti Bapak sudah tegas, siapa di rumah ini yang sudah 10 tahun umurnya
tidak sholat, nanti saya pukul. Jangan sakit hati. Ketahuilah Bapak Ibu, pangkal masalah, pertengkaran, pertikaian, perceraian di dalam rumah tangga orang beriman itu berawal dari satu orang di rumah itu yang tidak sholat. 5 anakmu, 4 sholat, 1 tak sholat. Yang 1 inilah dia yang mengundang pertengkaran itu. Apa sebab? Yang menciptakan dia, menyuruh dia sholat, dia tak mau. Apalagi ayah komatnya, pasti dia lawan. Makanya ayah komat di rumah itu bercokak terus. Siapa pangkal masalah itu? Anak yang tidak sholat. Mumpung masih didengar cakap bapak sama komat malam ini, tegas bapak di rumah itu. Di rumah ini, di bawah atap ini, mulai membeli tanah mati-matian saya, membangun pondasinya mati-matian saya, membangun rumahnya biar sederhana mati-matian saya, banting tulang peras keringat sampai lupa saya untuk diri saya. Ketahui wahai anak-anakku semua, kalian di rumah ini harapan terbesar ayah tidak ku minta sepeser pun duit gaji kalian besok, biarpun sudah mati-matian aku nyekolahkan kalian. Yang ku inginkan, tolong jangan tinggal sholat kalian. Itu saja pesan Bapak. Selamat kalian di akhirat. Pertanyaan, kalau 7 tahun kata Rasulullah tak sholat anak terus tak suruh. Kalau 10 tahun umur anak tak sholat disuruh Nabi 4.000 pukullah mereka. Pertanyaan, kalau ada orang seikuti ini umur 30, 40, 50 sampai 70 tahun tak sholat, itu bagusnya diapain Bapak Ibu? Disolatkan halus sekali lah itu. Orang masih bernapasnya. 7 tahun tak sholat suruh, sholat kau. Mati awak besok baru teringat dia. Dulu waktu omah hidup dia sering nyuruh sholatlah aku kata dia. 10 tahun tak sholat 4.000 pukul kata Nabi. Dia sudah bercucu, dia sudah jadi nenek, jadi kakek, tak sholat juga dia. Kutanya ayah koma baik-baik, itu orang seperti bagusnya dia pandai juga. Apa yang menjawabnya Pak Ustaz kata dia? Kalau dibilang dikubur masih bernapas, dosa pulau kan? Kalaulah menyasar bom dari Israel sana, cocoknya memang didoakan pas ke orang itulah di bom Israel itu biar tepat Bapak. Allah Akbar, ya Allah. Bapak izin maaf, ini hanya contoh. Kalau bapak beserta ibu punya anak 5, qadarullah korsleting listrik terbakar rumah. Bapak tahu anak bapak itu masih di dalam. Bapak sama ibu karena terasa panas keluar dari rumah. Api sudah mulai merembes ke bawah. Pertanyaan, bapak ibu mau nggak kira-kira membiarkan mereka terpanggang api dunia, atau bapak masuk? Udah tahu resiko bakalan terbakar. Mau bapak masuk? Kenapa bapak mau masuk? Padahal api menyala, dipegangi orang, tak peduli disiku kanan siku kiri, masuk. Padahal paling anakku terpanggang itu hanya dipanggang api dunia. Tegakah bapak ibu besok yang mati-matian kau sekolahkan, kau belikan bajunya, kau sekolahkan tinggi-tinggi, gara-gara dia tak sholat, masuk neraka jahanam dia besok di hari kiamat? Tega bapak, darah daging bapak diseret malaikat Jabaniyah, dipanggang besok di neraka jahanam itu bapak. Bapak menengok begini, nauzubillah. Sedangkan api dunia saja tak ada ayah yang tega anaknya dibakar. Betul bapak ibu? Ketahuilah panasnya api dunia beribu kali lipat itu dengan panasnya neraka jahanam. Bagaimana paling ringan diceritakan api neraka jahanam itu? Kalaulah dipakaikan api bentuknya sendal itu, maka kemudian baru saja itu dipakaikan ke telapak kaki, mendidihlah ubun-ubunnya, panasnya itu menusuk ke ulu hati sampai hancur leburlah badan ini. Kalaulah hanya neraka jahanam itu menghancurkan habis itu sekali, maka amanlah perasaan kita. Tapi Allah pesankan dalam Quran, kullama nadidat juluduhum
badalnahum bijuludin ghairuha. Kalau sekali badan mereka itu hancur dibakar neraka jahanam, badalnahum, kami kembalikan utuh dengan kulit yang baru, kata Allah. Baru bakar lagi. Entah berapa ribu tahun kita besok akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, momentum Isra Mi'raj ini, ayo yang sudah punya anak remaja, yang sudah punya anak SMP, SMA, yang sudah punya anak mungkin SD sudah kecil banyak kelas 4 ke atas, mumpung ada waktu Pak, tegaskan dalam beragama ini sebelum penyesalan itu tiba. Tarik tangannya, ayo berangkat ke sholat subuh. Tarik tangannya, ayo besok sholat berjamaah. Barulah Bapak Ibu besok, insya Allah, tidak beruntung pun berharta kita di dunia ini, tapi kau tinggalkan anak-anakmu besok, anak yang menjaga sholat. Insya Allah, sejuk kuburan ayah oma beserta saya, nanti itu yang kita harapkan. Kalau dia sholat, tak mungkin dia diangkatnya tangannya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau anakmu kau tinggalkan tak sholat besok, kapan dia akan mendoakan Bapak Ibu? Itu yang menjadi kekhawatiran kita malam hari ini. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya tak muncul jua. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di lain masa. Dadah. Jam 10 lewat Pak, sesuai perjanjian saya 1 jam terang. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ada pertanyaan saya tutup dengan doa, makan kita. Itu yang penting. Enggak ada Pak? Ada juga dari Bapak itu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi kalau dalam rumah tangga itu Pak, kan laki-laki pemimpin, laki-laki yang memutuskan setelah musyawarah pada kan dengan istri. Tapi kalau ada istri yang harus keputusan dia yang dilaksanakan Pak, sementara laki-lakinya nggak setuju, itu apa hukumnya bagi istri kita Pak, bagi perempuan, terus bagaimana seorang laki-laki harus menyikapi itu Pak? Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di teras, bapak yang di teras pasti tak mendengar jelaskan. Berulang pertanyaannya. Berawal dari firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terjemah orang seikutinya, suami, laki-laki, pemimpin bagi perempuan atau bagi istri. Tiba-tiba rupanya bapak orang Jawa dapat bini orang Mandailing baru rela. Anggaran itu loh boy. Bang, cuci piring. Ya deh. Besok aku mau dinas. Setrika baju. Iya deh. Tanya sama dia. Berdosa apa tidak? Berdosa apa tidak? Nada suaramu saja lebih tinggi dari lakimu, sebenarnya itu sudah peluang engkau durhaka, dan durhakamu itu tentu Pertanyaan Bapak, kan kita yang memutuskan Pak Ustaz. Setelah musyawarah kebini yang ketok palu kita kan. Seyogianya, idealnya betul yang begini. Tapi kadang-kadang kita laki-laki ini ketok palu itu tak pandai. Asal dia yang memutuskan selalu mereng. Sementara bini ini dia punya pandangan jauh, dia lebih cerdas, katakan begitu. Maka ketika musyawarah, bang, cocoknya yang ini, katakanlah dia bilang A. Kata laki, dah B. Ketika Pak Ustaz saya ikut keinginan dia, apakah dia durhaka? Kalau dia yang mengikut keinginan saya, padahal itu salah, apakah kami semua berdosa? Jawabnya adalah, bukan mengartikan ayat itu Pak mentang-mentang laki-laki ini pemimpin, maka keputusannya selalu dikatakan bahasa orang Jawa, enggak bahasa dia. Enggak itu iya. Kita besok ke ladang ya dek. Kota lama. Besok aku mau ngaji loh bang, kata bini. Tak ada, multi perodolan. Betul itu. Pak, memahami konteks ayat itu, betul laki-laki pemimpin itu tak bisa dibantahkan.
Tapi seorang pemimpin harus minta bahan pikiran dari yang dia pimpin. Itulah istrinya tadi. Setelah dia timbang-timbang, kalau seandainya pendapat yang dipimpin itu lebih bagus, tidak menurunkan harga diri suami, mengikuti pendapat dari yang dipimpin. Kalau seandainya yang memimpin ini memang ketuk palunya bagus, maka wajiblah istri taat kepada apa yang diputuskan oleh suami tadi, menjadi istri solehah. Akhir zaman ini tak begitu Pak Ustaz, banting setir. Semua bini yang memutuskan, bang, lebaran besok kita ke rumah makku ya, jangan macam-macam kau. Kalau bapak dapat bini model kayak gitu Pak, cepat tukar tambahkan, jangan pertahankan. Masih banyak lagi. Datang bapak ke jumpa itu kita cari yang baik-baik, banyak itu Pak. Kalau bapak dapat begitu, besok lebaran ke rumahku ya bang, SP1 kita. Rupanya lakinya orang rantau rapat. Kata lakinya, tahun semalam kan sudah ke rumah sana kita, ke rumah oma, mumpung oma masih hidup, ke Medan lah kita dulu. Tak ada, orang nyari duit pun aku kok, kata dia umpamanya. Maka si perempuan ini masuklah menjadi lusus. Dia ini bagian dari pendurhaka kepada suaminya. Jangan kalian lakukan itu. Kalau ibu punya usul, usulkan. Diterima, alhamdulillah. Tak diterima, itulah resiko menjadi rakyat. Wajib taat ke pemimpin selama pemimpin itu adil. Begitu Pak cara memahaminya ya. Jadi jangan mentang-mentang laki-laki, ya abang di pemimpin, awal. Ya siap. Nampak kau genteng rumah dibocor, nampak Pak, pajak. Wah jadi enggak. Jangan mau. Asal itu bertentangan dengan karakter kodrat dari seorang istri, jangan lakukan, itu tak berdosa. Nampak kau sawit itu sudah masak kan dek? Nampak Pak? Ambil egrek. Ibu ambil egrek, ibu kasih ke dia. Egrekkanlah sekalian. Apa susahnya itu? Mau ibu egrek atau ibu egrekkan leher dia? Jangan egrekkan leher dia dan jangan yatim. Cuman main-main kan aja, egrek itu goyang-goyangkan sedikit. Kayaknya bang lebih lembut leher abang ketimbang tangan sawit itu kan. Maka ibu kalau diajak suami untuk masalah nafkah, ibu boleh pilih dua. Saya bukan mengkompor-kompor ibu supaya ibu terbantu. Maksud saya begitu. Diajaknya ibu umpamanya besok manen mutik brondolan. Mutik brondolan itu dijual duit supaya bisa beli beras, betul? Kira-kira kalau ibu sedang malas atau ibu kurang enak badan, ibu tolak, berdosa nggak ibu? Supaya dengar mereka. Besok jadwal manen, ibu kurang enak badan atau ibu malas, intinya ibu mau di rumah, kan begitu? Besok dek bawa karung sekitar 10. Untuk apa banyak kali Pak? Usul semalam itu banyak buat yang restan. Tampaknya pas dipanen besok banyak brondolan karena musim hujan. Bang, aku besok tak mau ikut manen. Oh, melawan kau kata dia. Bukan masalah melawan Bang. Istri itu Bang tugasnya sebenarnya taat ke suami dan kemudian melayani di rumah. Ini memanen itu adalah nafkah, itu tugas laki. Aku boleh pilih loh Bang, aku ikut membantu abang, itu jadi tambahan amal bagiku. Kalau seandainya aku meriang, aku tak mau ikut, abang tak bisa maksa saya. Besok kutanya soal putih hukumnya itu yang melawan kau ya. Makin lama kau mengaji, makin melawan kau kata dia. Abang yang bongkar, tanya besok. Jawabnya adalah asal urusan Pak itu nafkah, belanja mutlak adalah kewajiban suami. Kalau biniku mau bantu, alhamdulillah, tak boleh kau paksa. Maka perempuan ini dimuliakan Pak. Tugas mereka itu di rumah, ngurus anak, ngurus kita. Kalau seandainya pulang bapak mancing pakai celana jeans, kena tanah merah, bapak taruh di belakang pintu kamar mandi, tak dicucinya, berdosa apa tidak ibu? Berdosa nggak? Mencuci celana laki pulang mancing tadi kena tanah merah, dapat tak dapat ikan gabus, itu kalau dibiarkan berdosa apa tidak?
celana suami itu kewajiban atau tidak? Kenapa? Bukan kewajiban tuh Pak. Kalau Bapak punya duit banyak, sewa pembantu, bayar pembantu, itu bukan tugas binimu. Kenapa dia lakukan itu? Karena kalau tak dia lakukan, kau nanti menendang pintu, kau tinju lemari, rugi. Maka dikerjanya juga. Kalau ditanya kewajiban Pak, bukan kewajiban dia itu mencuci celanamu yang kotor itu tadi. Bapak punya duit, beli mesin cuci, meringankan beban dia. Betul Bu? Tunjuk tangan yang belum punya mesin cuci. Banyak lagi. Allah. Betapa sabarnya istri itu menerima kita bapak-bapak. Saya sendiri pun jadi ustaz. Bolak-balik saya minta maaf sama istri saya. Kenapa Ustaz minta maaf sama istri? Karena saya merasa tak bisa membahagiakan dia kalau kubandingkan dengan kehidupan kebanyakan orang. Sering aku minta maaf. Istriku, jangan pernah dalam hatimu merasa sedih menuntut-nuntut sesuatu itu. Aku tengok memang kau butuhnya ini, tapi karena banyaknya kelemahanku mencari nafkah, mencari materi, inilah rezekiku ditakdirkan Allah. Mana tahu meninggal aku duluan. Maafkan semua kelemahanku itu ya, kata istri saya. Insya Allah aku juga begitu ya Pak. Tidak banyak tuntutan-tuntutannya. Yang penting kita sama-sama beribadah kepada Allah. Paling mantap rumah tangga itu Bapak Ibu. Tapi kalau perempuannya suka menuntut-nuntut, kata bapak saya tadi, kredit ke kredit, kredit ke kredit, mati tegak lelaki itu. Dan tahu gimana mau dipikirnya lagi. Bontar-bentar sudah datang kalau di ujung batu, paket ke paket, paket ke paket. Di sini sampai. Allah. Semalam saya tablik akbar, di mana kita sudah tablik akbar? Bertanya ibuku sama saya, apa kata dia? Ustaz ya, kalau aku beli baju tanpa izin suami, aku nih Ustaz berdosa apa tidak? Kata dia. Sambil nangis dia. Kakak jangan nangis, nanti dipikir orang tua baik kakak, aku bilang. Maka aku jawab, nafkah istri itu ada nafkah wajib. Saya kasih dia jawaban logika supaya cepat paham karena dia nangis. Apa jawabnya? Kakak dikasih lagi duit katakan 1 juta. Apakah mengganggu beli beras, beli minyak goreng, beli minyak lampu kalau perlu, beli bayar token listrik, beli wifi? Terganggu nggak kira-kira kalau kakak beli baju? Jawab dia, enggak Pak Ustaz. Maka kalau sudah nafkah wajib pun tak terganggu, supaya lakimu nanti tak bertanya-tanya, aneh kan? Paketmu bolak-balik datang, rupanya beras tak ada. Itu siapapun lakinya, Ustaz pun digoroknya leher bininya. Betul tak Bapak? Terbalik-balik dunia ini sekarang. Asik ganti baju ke baju. Laki pulang manen mati-matian cari duit. Mana makannya dikasihnya telur dadar. Apa dah mau? Aku saja penceramah kayak gini Bapak Ibu. Saya bilang sama istri, saya ini harus senang. Ceramah saya ke sana kemari, urat suara tertelan, tertarik. Malam ini saya tak bisa bawa mobil, bawa Honda kata panitia lagi, bawa Honda. Kau urus bagus-bagus, makan, kasih enak-enak, banyak duit tunggu setor sama kau. Nanti malam tak berapa lagi mereka kasih sama kau juga itu. Bayangkan Bapak, mau pergi saya ceramah, dikasihnya nanti sembal belajar. Bayangkan Bapak, contohin. Wajar nggak saya menuntut hak saya Bapak Ibu? Wajar nggak? Saya ini perlu ngomong sejam 2 jam, tiba-tiba dikasih cabai rawit aja, meledak nggak? Bapak bukan penceramah, Bapak butuh fisik yang kuat. Bapak manen katakan tiap hari, selalu sambal belajar sama teronglah, terus direbus sama ibu. Wajar nggak dia marah? Wajar. Maka tahan keinginan hawa nafsu tadi. Kalau belum aman kau tengok laki dicari nafkah, tahan dulu selera-selera tadi. Kalau belum butuh kali baju tadi, nantilah itu. Kalau belum butuh kali nanti bedak skincare itu, nantilah itu. Ibu cukup wudhu jaga, cantiknya kau dipandang laki. Berapa hebat pun ketika pesta kau poles-poles, nanti zuhur hilang dia. Yang diinginkan lakimu demi Allah ibu bukan itu. Asal terjaga wudhumu, teduh nanti wajahmu, insya Allah lakimu takkan dilarikan pelakor.
Yakinlah itu. Bagaimanapun skincare-mu hebat, lakimu bisa tukang panen, izin maaf. Yang memandang skincare itu kau berkilat-kilat, siapa rupanya? Lakimu atau laki orang? Maka laki orang itu tertipu. Cantik betul kutengok, memang nih kata dia. Terjadilah janjian-janjian. Mulailah makan bakso. Betapa khianatnya seorang istri. Lakinya mati-matian memanen, rupanya dia selingkuh, bahkan ketahuan. Nauzubillah. Pala ketika 2 bulan dia ikut dengan selingkuhannya, baru tahu bapak itu rupanya dompolan yang membalik. Maka itu jangan aneh-aneh akhir zamannya. Udah tua kita, wudhu perbanyak, wudhu. Kalau pengen laki kau cantik, tengok kekuatan apanya, ekonominya. Kalau layak beli, tak layak tahan dulu. Karena hakikatnya kau perlu cantik untuk dia, bukan untuk orang. Bini ustaz kan gitu juga, sama, perempuan di karakternya begitu. Bang, nih katanya, apa itu saya bilang, habis, belikan saya. Ini lagi bang, lipstick, habis, beli. Masalah-masalah seperti itu lebih bagus aku mikirkan bahan ceramahku daripada mikirkan lipstikmu. Masalah beda lipstik segala macam itu asal ada kau tengok duit, beli saja. Apa kata dia? Harus izin juga bukan kata dia. Yang penting jangan terganggu dengan kebutuhan harian, barulah boleh ibu nanti alokasikan. Istri solehah mana dia? Orang yang tahu dia penghasilan lakinya sekian, sisanya itu ditabung. Apa gunanya? Mana tahu lakimu besok sakit stroke, ada tabungan kalian tak muncul perceraian. Tak tahu kita umur nih Pak. Kadang-kadang kalau kita stroke langsung mati, selesai masalah Pak. Ini kalau stroke awal 2-3 tahun besok kemana supaya tabungan tanah? Mikir kalian ya Bu. Ya dipikirkan. Jangan ada lagi paket-paket itu berdatangan tiap hari. Tak ada gunanya. Apalagi sudah sampai, tidak sampai pula modelnya yang ditengok dengan yang datang. Dia yang memesan, dia yang mendapat, dia komentar, marah-marah, ke lakinya pula dituntutnya. Menipu orang tukang kata dia. Dapat 2 kali peninglah, cari duit payah, setelah dapat pun tetap dia yang salah. Bertobat ibu-ibu ya, jangan lakukan itu. Itulah satu pertanyaan itu hampir 20 menit saya jawab. Maka bapak ibu jangan bertanya lagi, minta tolong. Mantap pertanyaan bapak. Itu bagian dari sumbangan kaji. Karena akhir zaman ini memang begitu Pak. Bini ini peluang dia melawan. Kalau ditunjukkan salah satu ciri istri durhaka, istri neraka jahanam, istri yang membawa kita akan nanti masuk neraka Pak. Apa itu bapak ibu? Seorang istri yang sudah bertahun-tahun kesalahan lakinya, selalu bolak-balik asal bergaduh itu diungkit-ungkitnya. Asal lewat di Kota Lama, karena tahu dia ada mantan bapak di Kota Lama, asal lewat di rumahnya, alah, pelan-pelan kau buat kan? Padahal sekarang polisi tidur Pak, sejarah. Pergi belanja berdua, asal pelan sedikit, anak, jangan menggatal lagi, gak punya cucu kita, mantan aja pikiran. Tidak ada pikiran bapak ke situ. Istri durhaka, istri ahli neraka itu adalah satunya kesalahan lakinya, tapi selalu diungkit-ungkitnya. Jangan kalian lakukan itu. Kenapa Ustaz bilang begitu? Aku juga ikut korban bapak. Aku juga begitu. Karena kamera hidup terus aku ceritakan, panjang nanti cerita. Tapi memang rata-rata perempuan begitu. Sangat payah dia lupa dengan masa-masa lalu yang tak enak. Asal begaduh sedikit, Allah. Nah itu mulai itu. Dan cerita kamera hidup. Nanti pulang dari sini baru saya itu. Tapi sama perempuan itu hampir rata-rata karakternya. Dari ibu satu kalau bertanya kalian dalam nggak jumpa. Biasanya kalau kajian kita bulanan selalu saya kasih ibu pertanyaan kesempatan. Mana mama sekali? Masih hidup dia? Mana dia? Mana dia? Gak hadir ke tengok. Gak datang dia. Jauh pula di sana kan. Ibu-ibu jamaah saya kalau ada mau bertanya 1 orang saja, tapi waktu kita umur 10:30. Ada pertanyaan? Pas? Kalau gak ada orang ini, heboh kalian kan? Gimana hukumnya Pak Ustaz dapat laki gak sholat? Itu tanya dulu. Kalau kami kajian, itu
Kalau hadir Bapak, nggak ada yang berani gitu. Pas. Demi mengamankan suasana. Ya kan Bu? Saya doakan apa yang kusampaikan malam ini, saya sadar bahasanya pasti kasar, tapi yakin Bapak Ibu, inilah bentuk kasih sayangku ke kampung ini, karena sudah kuanggap ini mulai dari 2015 Pak, udah bolak-balik saya kunjung ke kampung ini. Belum lagi seperti masuk listrik, udah bolak-balik aku kajian ke sini. Maka ceramahnya di sini beda kubuat, tidak seperti di tempat lain. Tempat lain halus-halus kubuat, karena belum tahu karakter orangnya. Kalau di sini sudah lama aku kenal, lebih bagusnya pahit tersinggung, penting hati ini tergerak untuk melakukan kebaikan. Begitupun Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ada hati yang tersakiti, perasaan mungkin tak enak, tolong saya dan tim saya ini dimaafkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita baca istighfar, kemudian nanti kita aminkan doa-doa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma wa akrimhuma kama rabbayana shaghira wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya